Di tengah denyut budaya pesisir Pantura, wayang cepak tumbuh dan berkembang menjadi identitas khas masyarakat Tegal. Kesenian ini tidak hanya menjadi tontonan, akan tetapi juga tuntunan yang memiliki nilai sejarah dan dakwah. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah wayang cepak di Tegal hingga bisa bertahan sampai saat ini? Kalau wayang golek cepak itu bukan hanya di Tegal, tapi memang berkembang dari Cirebon sampai Batang, jadi di pesisir utara Pulau Jawa. Salah satu wayang golek khas Pantura lah. Jadi berkembangnya dari Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang. Itu pakainya wayang golek cepak. Ini memang sudah dari dulu ada mas. Ada sebuah versi yang mengatakan bahwa wayang golek cepak ini dikembangkan oleh Sunan Kudus. Ada salah satu versi itu. Jadi kalau secara tuanya lebih tua wayang kulit daripada wayang golek cepak. Nah sejarahnya itu memang Sunan Kudus menciptakan kalau wayang kulit itu kan sudah ada karakter dan tokohnya masing-masing. Kalau Anoman ya wayangnya seperti itu, Arjuna wayangnya bentuknya seperti itu, Gatotkaca ya pasti seperti itu. Tapi kalau wayang golek cepak ini diciptakannya adalah karakternya, sifatnya gitu loh. Contoh ini kelana, jenis wayang kelana, bukan namanya kelana, jenisnya wayang kelana, namanya bisa siapa saja tergantung ceritanya apa. Makanya cerita di wayang golek cepak itu kebanyakan adalah babat Nusantara yang menceritakan tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, kerajaan Demak, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lain, Jenggolo, Kediri. Makanya nggak menutup mata bahwa seringkali Wali Songo itu hadir di dalam pagelaran wayang itu. Maksudnya hadir secara wayangnya gitu loh mas. Karena kisahnya adalah babat Nusantara. Nah itu seperti itu. Jadi Sunan Kudus itu dalam suatu versi menceritakan wayang golek cepak itu yang diciptakan bukan ini namanya siapa, bentuknya seperti ini, enggak, tapi wayang kelana sifatnya seperti ini, namanya seperti namanya siapa tergantung ceritanya. Tinggal di cerita itu yang sesuai dengan sifat itu seperti apa ditempelkan di wayang kelana. Paham maksudnya ya? Paham ya? Di wayang kelana ini namanya bisa siapa aja tergantung dengan ceritanya gitu. Kalau ceritanya berbeda ya namanya berbeda, tapi sifatnya sama. Sifatnya kelana ya tegas, gagah. Nah kalau nama cepak sendiri itu berasal dari kata papak. Papak itu maksudnya ini loh mas, ini papak rata. Ini karakternya wayang golek cepak ini papak rata. Ini kelana rata sininya, panji juga sininya rata, terus ininya pakainya iket. Nah ini kan juga papak rata. Tuh, ini rata mas. Itu kenapa dinamakan cepak. Berbeda dari wayang pada umumnya, wayang cepak memiliki bentuk tokoh yang sederhana tanpa mahkota menjulang. Ciri khas inilah yang menjadikannya unik dan mudah dikenali di antara ragam wayang Nusantara. Apa keunikan wayang cepak dibandingkan wayang lainnya?
Yang jelas itu, kalau wayang pada umumnya itu kan ceritanya adalah Ramayana Mahabharata. Tapi kalau wayang cepak itu ceritanya adalah babat Nusantara, sejarah nama daerah itu bisa jadi, kemudian tokoh-tokoh kuno, tokoh-tokoh leluhur di setiap daerah kan ada ceritanya. Nah itu dimainkan, diceritakan di wayang golek cepak. Jadi orang kalau misalkan nonton wayang golek cepak ya ya berarti mereka juga belajar sejarah oleh para leluhurnya. Di tengah arus modernisasi, eksistensi kesenian tradisional menghadapi tantangan besar. Jika generasi muda tidak lagi mengenalnya, maka keberadaannya bisa perlahan memudar. Bagaimana masa depan budaya kita jika wayang cepak tidak lagi dikenal oleh generasi muda? Kalau nggak dilestarikan, ya punah, Mas. Punah itu berarti kan nggak dipakai. Kalau nggak dipakai barang seni yang sangat indah seperti ini, kalau diklaim negara lain jangan protes loh. Silahkan kalian tidak mau melestarikan wayang golek, silahkan kalian nggak suka dengan wayang, tapi nanti kalau ini diakui oleh negara lain jangan protes. Saya pikirnya kayak gitu. Tentunya seperti itu. Ini mungkin jarang jawaban seperti ini kepada para dalang. Kenapa harus dilestarikan? Ya secara nilai sejarah, cerita wayang golek cepak itu adalah menceritakan tentang sejarah suatu tempat, sejarah tentang kerajaan yang kita naungi tempatnya sekarang. Yang kedua tadi, kalau nggak suka, kalau memang nggak mau melestarikan, dalang itu pasti akan melestarikan wayangnya. Tapi ketika nggak ada yang nanggap, nggak ada yang nonton, otomatis yang nanggap pasti kecewa. Dalang gue lah kasih nonton percuma, berarti suka nanggap original katakanlah seperti itu. Loh silahkan, wayang itu barang bagus kok. Kalau nggak mau pakai, menurut kalian nggak penting, ya sudah silahkan. Tapi kalau wayang ini dianggap penting oleh bangsa lain, negara lain, diminta oleh negara lain, diakui oleh negara lain, dan para dalang dan para pembuat wayang golek cepak ini dirawat oleh negara lain, jangan pada protes. Itu dari wayang golek, maka tak asing lagi dengan yang namanya karawitan. Nah, kita akan membahas karawitan khas Tegalan. Lalu, apa sebenarnya perbedaan karawitan Gagrak Tegal dengan Gagrak yang lainnya? Kalau karawitan Gagrak Tegal itu gamelannya slendro, Mas. Kan gamelan kan ada pelok, ada slendro. Tapi kalau di wayang golek Gagrak Tegal itu pakainya slendro. Slendro itu slendro. Siro lumonem. Di balik setiap tabuhan gamelan dan lantunan sinden tersimpan nilai serta makna yang diwariskan turun-temurun. Karawitan bukan sekedar hiburan, melainkan juga media tuntunan dan menghayatan rasa. Apa filosofi yang terkandung dalam karawitan Gagrak Tegal sehingga tetap hidup dan bermakna hingga saat ini? Kalau karawitan Gagrak Tegal itu berarti kan nadanya slendro. Slendro itu cenderung ceria, Mas. Cenderung bunga, riang. Sama halnya seperti karakternya orang Tegal dan orang Pantura kan. Orang Tegal, orang Pantura kan sangat ceria itu. Malah kadang-kala ada sebuah pemahaman egaliter. Budaya egaliter itu makanya nggak bisa dipungkiri, kalian juga mungkin merasakan. Orang Tegal itu biasanya kalau sudah akrab, itu gasak-gasakannya mateng nemen, man. Malah kunyuk asurai mungkin malah bahasanya sing sedep, ngapunten nggih, ngapunten. Ini maksudnya pergaulan kita memang seperti itu, dan itu bukan kasar, Mas. Kalau sudah akrab, bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa romantisme. Bahkan kalau orang sudah kenal dan belum keluar gasak-gasakan kayak gitunya, berarti kurang dekat orang itu. Nah, ini perbendaharaan romantisme di daerah kita yang perlu kita pahami. Bukan sebagai hal yang kasar, tapi ini sebuah romantisme. Ini kenapa tokoh Lupit dan Selentang itu sangat disukai oleh masyarakat, dari anak kecil sampai orang tua. Karena bahasanya memang bahasa
romantisme. Nah, meskipun cara romantisme bahasa tiap daerah berbeda-beda, ini yang perlu kita pahami dan harus dipahami juga oleh orang-orang di luar Tegal. Jadi ketika melihat, katakanlah ada orang luar Tegal yang melihat orang Tegal itu bahasanya seperti ini bahasa romantisme. Begitupun teman-teman yang di luar Tegal punya katakanlah Betawi, Sunda, kemudian Jawa yang wetan, itu mungkin punya perbendaharaan romantisme sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, itu terwakilkan di dalam simbolisasi karawitan Gagrak Tegal yang menggunakan laras slendro yang cenderung ceria. Generasi muda memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini. Lalu, pesan apa yang ingin disampaikan melalui karawitan Gagrak Tegal dan wayang cepak kepada generasi muda pada saat ini? Perlu dilestarikan ya, karena memang karawitan Pantura itu ya, Pemalang punya Gagrak sendiri, Batang punya Gagrak sendiri, Cerbonan punya Gagrak sendiri, Indramayu punya Gagrak sendiri, Tegal, Brebes juga punya Gagrak sendiri. Ini memang kurang populer karena dulu wayang itu kan adalah pagelaran yang agung dan itu diselenggarakan di keraton, Mas. Nah, kayak Tegal sendiri itu kan jauh dari keraton, sehingga karawitan Gagrak daerah itu memang kurang bisa muncul, namanya kurang populer di kalangan masyarakat. Apalagi waktu itu ketika zaman Pak Soeharto itu kiblat wayang adalah Gagrak Solo waktu itu, yang akhirnya mendegradasi eksistensi dari karawitan Gagrak tiap daerah termasuk Tegal itu sendiri. Nah, untuk itu di mana karawitan tiap Gagrak itu khususnya Tegal itu kan punya ciri khas masing-masing, dan itu bukan semata-mata hanya ciri khas yang menonjol tiap daerah, tapi punya makna sendiri-sendiri. Pemalang kenapa khasnya adalah karawitan laras pelok, otomatis punya simbolisasi sendiri-sendiri, punya pemaknaan sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu dikaji lebih dalam, yang perlu dilestarikan apa dibalik Gagrak karawitan yang khas di tiap daerah, yang perlu kita ketahui bersama. Itu. Kemudian ya, pentingnya wayang Gagrak, wayang cepak ini dilestarikan itu ya dalam poin nilai kesejarahan itu, Mas. Sekarang jangan sampai anak-anak muda itu kehilangan sejarah sehingga kita lupa dari mana kita berasal, peristiwa apa yang membuat peradaban kita menjadi seperti ini, itu seperti itu. Dan pesan saya, yang namanya kebudayaan wayang itu barang bagus, Mas. Bahkan pikiran nakal saya, kebudayaan wayang itu dengan segala falsafah luhurnya, kalau jadi makhluk hidup, dia mati langsung masuk surga, Mas, tanpa hisab, karena kebaikan nilai-nilai kehidupannya yang membimbing manusia sekarang. Itu. Jadi kebudayaan wayang ketika ditinggalkan anak muda, kebudayaan ini nggak bakal rugi karena mereka tetap menjadi barang bagus dengan segala nilai-nilainya. Yang rugi adalah teman-teman ketika meninggalkan, barang bagus kok nggak dipakai. Makanya ini yang sudah menemani peradaban kita selama beratus-ratus tahun. Dulu belum ada agama, belum ada tata aturan negara yang jelas, tapi ada kesenian kebudayaan wayang yang berhasil menata peradaban manusia, sehingga manusia zaman dulu itu sudah mempunyai budi pekerti luhur yang baik. Makanya dulu ada legenda ketika Eyang Semar bertemu dengan Syekh Subakir di Bukit Tidar. Waktu itu Syekh Subakir ingin menyebarkan Islam di tanah Jawa, kok susah. Soalnya orang-orang Jawa dulu itu budi pekertinya sudah bagus, moralnya sudah bagus, unggah-ungguh pada orang tuanya bagus. Ini gimana? Islam belum masuk tapi kok orangnya udah baik-baik. Karena ada peradaban kebudayaan yang sudah dirawat sejak dulu. Makanya waktu itu Syekh Subakir ngobrol dengan Eyang Semar, izin untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ngobrol lah Eyang Semar dan Syekh Subakir. Nah, Eyang Semar setelah ngobrol dengan Syekh Subakir, oh sama kok ajarannya Islam dengan peradaban kebudayaan Jawa waktu itu. Makanya
Eyang Semar bilang Islam dengan peradaban Jawa itu kayak botol ketemu tutup, cocok. Makanya kan di agama Islam mengatakan bahwa Islam itu bukan agama pengganti, tapi agama yang menyempurnakan. Nah, seperti itu. Tapi syaratnya Eyang Semar dua. Yang satu, jangan menyebarkan Islam dengan cara kasar dan memaksa. Yang kedua, peradaban yang sudah berhasil menata kehidupan masyarakat selama ini jangan dihilangkan. Kalau dua syarat ini tidak dihiraukan lagi, akan terjadi goro-goro. Apa itu goro-goro? Goro-goro adalah, kalau bahasa saya itu, datang penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Apa itu? Gundulnya hutan di atas sekarang, apakah bisa diperbaiki dengan resep dokter? Tidak bisa. Anak berani dengan orang tua, apakah bisa disembuhkan dengan dokter? Tidak bisa. Siswa sekarang sudah mulai banyak yang berani dengan guru-gurunya. Apakah bisa disembuhkan dengan resep dokter? Bisa, suntik mati. Itu yang dimaksud kenapa peradaban ini harus tetap diuri-uri. Ini yang selama ini mencetak peradaban kita menjadi peradaban ala ketimuran yang penuh dengan kehalusan, yang penuh dengan pengayoman. Makanya kenapa Indonesia itu dinamakan Ibu Pertiwi. Karena sifat dan DNA kita itu seperti ibu. Ibu itu mencintai, menyayangi, mengayomi, merawat. Bukan maskulin. Kalau maskulin kan kayak wong lanang gamane menghantam, bertarung dan sebagainya. Karakter kita itu ibu. Hatta lanango, dia punya rasa kasih sayang yang bagus. Itu kenapa kita perlu nguri-nguri kebudayaan dan merawat kebudayaan yang sudah ada. Makanya pesan saya, kelak gilanya zaman seperti apa kita nggak ada yang tahu. Pegang eratlah agama dan kebudayaan, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Kita tahu kemana kita akan pulang, dan kita akan berbenah diri lewat rumah itu yang dinamakan rumah kebudayaan. Anjay. Diharapkan wayang Cepak Tegal dapat terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda agar tidak punah. Semoga masyarakat dan pemerintah bersama-sama mendukung melalui pertunjukan, pelatihan, dan pendidikan budaya sehingga wayang Cepak tetap menjadi kebanggaan daerah di Tegal. Jadi kesimpulannya yaitu wayang Cepak Tegal merupakan warisan budaya khas Tegal yang ciri kepalanya yaitu datar dan syarat nilai sejarahnya serta pesan moral. Kesenian ini tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga media pendidikan budaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian wayang Cepak perlu terus dilakukan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda berikutnya. Nabil ALF Al-Fatihah.